Kita lanjutkan di bab 1.5 koneksi internet. Pada subbab 1.5.1 teknologi akses internet. Nah, sekarang Anda sudah memiliki pemahaman dasar tentang apa yang membentuk jaringan dan berbagai jenis jaringan. Namun, bagaimana cara menghubungkan pengguna dan organisasi ke internet? Seperti yang mungkin sudah Anda duga, ada banyak cara untuk melakukannya. Pengguna rumahan, pekerja jarak jauh, dan kantor kecil biasanya memerlukan koneksi ke ISP untuk mengakses internet. Pilihan koneksi sangat bervariasi antara ISP dan lokasi geografis. Namun pilihan yang populer meliputi kabel pita lebar, jalur pelanggan digital pita lebar atau DSL, one nirkabel, dan layanan seluler. Organisasi biasanya memerlukan akses ke situs perusahaan lain selain internet. Koneksi cepat diperlukan untuk mendukung layanan bisnis termasuk telepon IP, konferensi video, dan penyimpanan pusat data. SP menawarkan interkoneksi kelas bisnis. Layanan kelas bisnis yang populer meliputi DSL bisnis, jalur sewa, dan Metro Ethernet. Subbab 1.5.2 koneksi internet rumah dan kantor kecil. Gambar berikut mengilustrasikan opsi koneksi umum untuk pengguna kantor kecil dan kantor rumah. Kabel biasanya ditawarkan oleh penyedia layanan televisi kabel. Sinyal data internet ditransmisikan melalui kabel yang sama dengan yang digunakan untuk menyediakan televisi kabel. Kabel ini menyediakan bandwidth tinggi, ketersediaan tinggi, dan koneksi internet yang selalu aktif. DSL Digital Subscriber Line juga menyediakan bandwidth tinggi, ketersediaan tinggi, dan koneksi internet yang selalu aktif. DSL berjalan melalui saluran telepon. Secara umum, pengguna kantor kecil dan kantor rumah berhubung menggunakan asymmetric DSL atau ADSL, yang berarti kecepatan unduh lebih cepat daripada kecepatan unggah. Seluler. Akses internet seluler menggunakan jaringan telepon seluler untuk terhubung dimanapun. Anda bisa mendapatkan sinyal seluler. Anda bisa mendapatkan akses internet seluler. Performa dibatasi oleh kemampuan telepon dan menara seluler tempat telepon tersebut terhubung. Satelit. Ketersediaan akses internet satelit merupakan keuntungan di area yang tidak memiliki konektivitas internet sama sekali. Antena parabola memerlukan garis pandang yang jelas ke satelit. Telepon dial-up, pilihan murah yang menggunakan saluran telepon apapun dan modem. Bandwidth rendah yang disediakan oleh koneksi modul dial-up tidak cukup untuk transfer data besar, meskipun berguna untuk akses seluler saat bepergian. Pilihan koneksi bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan ketersediaan penyedia layanan. Subbab 1.5.3 koneksi internet bisnis. Pilihan koneksi korporat berbeda dengan pilihan koneksi pengguna rumahan. Bis mungkin memerlukan bandwidth yang lebih tinggi, bandwidth khusus, dan layanan terkelola. Pilihan koneksi yang tersedia berbeda-beda tergantung pada jenis penyedia layanan yang berlokasi di dekatnya. Gambar berikut mengilustrasikan pilihan koneksi umum untuk bisnis. Dedicated Licensed LAN. Licensed LAN adalah sirkuit khusus dalam jaringan penyedia layanan yang menghubungkan kantor-kantor yang terpisah secara geografis untuk jaringan suara atau data pribadi. Sirkuit-sirkuit tersebut disewakan dengan tarif bulanan atau tahunan. Metro Ethernet terkadang dikenal sebagai Ethernet One. Dalam modul ini kita akan menyebutnya Metro Ethernet. Metro Ethernet memperluas teknologi akses LAN dan WAN. Ethernet adalah teknologi LAN yang akan Anda pelajari di modul berikutnya. DSL Business. DSL Business bersedia dalam berbagai format. Pilihan yang populer adalah Symmetric Digital Supercapacitor Line atau SDSL, yang mirip dengan versi DSL konsumen tetapi menyediakan unggahan dan unduhan pada kecepatan tinggi yang sama. Satelit. Layanan satelit dapat menyediakan koneksi ketika solusi kabel tidak tersedia.
Pilihan koneksi bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan ketersediaan penyedia layanan. Kita ke subbab 1.5.4 jaringan konvergen. Jaringan terpisah tradisional. Bayangkan sebuah sekolah yang dibangun 30 tahun yang lalu. Saat itu beberapa ruang kelas disambungkan dengan kabel untuk jaringan data, jaringan telepon, dan jaringan video untuk televisi. Jaringan-jaringan terpisah ini tidak dapat saling berkomunikasi. Setiap jaringan menggunakan teknologi yang berbeda untuk menyalurkan sinyal komunikasi. Setiap jaringan memiliki seperangkat aturan dan standarnya sendiri untuk memastikan keberhasilan komunikasi. Beberapa layanan berjalan di beberapa jaringan. Jaringan konvergen. Saat ini jaringan data telepon dan video yang terpisah saling menyatu. Tidak seperti jaringan khusus, jaringan konvergen mampu menyalurkan data suara dan video di antara berbagai jenis perangkat melalui infrastruktur jaringan yang sama. Infrastruktur jaringan ini menggunakan serangkaian aturan perjanjian dan standar implementasi yang sama. Jaringan data konvergen membawa berbagai layanan pada satu jaringan.